Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Pada segmen sebelumnya, saya berkata bahwa perubahan dalam kehidupan terjadi kalau kita sebagai agen perubahan atau influencer tidak saja hanya mengedepankan pola kepemimpinan berdasarkan jabatan, tetapi pola kepemimpinan berdasarkan nilai-nilai moral atau disebut dengan otoritas moral. Nah, untuk membangun otoritas moral, apa sih yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan sebenarnya ada 4 hal yang akan kita bahas di dalam 2 segmen, yaitu kita perlu kompetensi, keberanian, konsistensi, dan karakter. Nah, kita akan bahas di segmen ini 2, yaitu kompetensi dan keberanian. Nah, bahan dasar utama daripada otoritas moral adalah kompetensi. Tanpa kompetensi, orang nggak akan memiliki otoritas atau wewenang, pengaruh atau leadership berdasarkan moral. Dan mungkin dia nggak akan bisa juga menjadi agen perubahan. Karena apa? Kompetensi ini adalah bagaimana cara dia menyelesaikan pekerjaan dia. Bagaimana dia mencapai target yang dia capai. Dan bagaimana dia bisa memimpin tim yang ada. Jadi kompetensi penting banget. Karena ada seorang penulis namanya George L. Davis mengatakan tentang wewenang, otoritas. Itu bukan sesuatu yang bisa kita beli. Bukan sesuatu yang tiba-tiba ada sejak kita lahir. Atau bahkan sekedar didelegasikan oleh atasan kepada kita, bukan. Otoritas itu adalah sesuatu yang kita peroleh. Dan kita memperoleh dari bawahannya. Dan tidak ada seorang manajer misalnya memperoleh otoritas yang nyata atas bawahannya sebelum ia membuktikan diri layak memperolehnya. Jadi harus ada bukti nyata kalau dia punya kompetensi. Dan kompetensi benar-benar itu membangun daripada sebuah otoritas. Wewenang. Dale Carnegie bilang, jangan takut melakukan hal yang terbaik untuk tugas yang nampak kecil. Setiap kali melakukan satu tugas, kita jadi lebih kuat. Kita harus menyelesaikan tugas-tugas kecil dengan baik, supaya tugas besar nanti akan dibangun oleh tugas-tugas kecil tersebut. Jadi kita harus menyelesaikan tugas dengan baik. Itu artinya yang pertama. Lalu yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan, untuk kompetensi leadership, kompetensi tentang otoritas itu, John C. Maxwell menulis di bukunya bahwa ada 5 level ya daripada kepemimpinan leadership atau authority itu. Yang tertinggi tentu moral, yang itu berdasarkan jabatan. Ini orang ngikutin karena terpaksa. Jadi ini level paling rendah ya, karena jabatan. Lalu karena perkenanan. Orang mengikuti kita karena mereka ingin. Nah, ini sudah ada keinginan. Lalu produktivitas, level yang ketiga. Orang ngikutin kita karena melihat kompetensi kita dan ada bukti menghasilkan produktivitas. Lalu level 4 ini naik lagi, pengembangan sumber daya manusia. Orang-orang mengikuti kita karena kita membantu mereka mempunyai kompetensi. Dan yang puncak, level puncak, orang-orang mengikuti kita. Orang-orang tahu kita punya otoritas karena kita punya reputasi sebagai pemimpin leadership atau influencer yang unggul gitu. Nah, jadi otoritas moral itu tidak didasarkan oleh jabatan. Tetapi kita harus mempelajari dan menguasai keahlian di setiap level tadi agar leadership kita, pengaruh kita, otoritas kita terus bertumbuh. Lalu yang kedua, bahan baku pembentuk daripada otoritas moral adalah keberanian. Bagaimana kita bisa tetap maju meskipun dihadang oleh rasa takut. Jadi otoritas moral itu akan menyusut dan berkembang seturut keberanian. Nah,
Profesor penulis C.S. Lewis berkata, keberanian bukanlah sekedar satu dari sekian kualitas baik, tetapi wujud dari semua kualitas baik di titik uji. Jadi tanpa keberanian, kita tidak akan konsisten memperlihatkan kualitas baik. Dengan keberanian, terutama saat menghadapi rintangan yang besar, krisis yang besar, kita mulai memperoleh otoritas moral tersebut. Nah, jadi secara naluri semua orang memahami bahwa keberanian itu sangat penting. Apalagi kita sebagai influencer, sebagai agen perubahan, kita harus membuktikan bahwa kita berani. Keberanian memotivasi orang-orang melewati masa sulit dan ketidakpastian. Karena begini, saat menghadapi masa-masa sulit, yang paling dibutuhkan adalah keberanian. Penulis Ralph Waldo Emerson berkata, apapun yang Anda lakukan, Anda butuh keberanian. Apapun yang Anda putuskan, akan selalu ada orang yang memberitahu Anda bahwa Anda salah. Kesulitan akan selalu muncul, menggoda Anda untuk percaya bahwa si pengkritik itu benar. Untuk merencanakan tindakan dan menjalankannya sampai akhir, Anda butuh keberanian seperti yang dibutuhkan prajurit. Perdamaian akan terwujud, tetapi butuh para pria dan wanita yang berani mewujudkannya. Jadi keberanian sangat diperlukan. Lalu keberanian itu memampukan kita memaksimalkan potensi. Dalam buku Making the Great Connection, Doug Hall menulis gini, keberanian memiliki kualitas nyata. Anda tidak bisa menyentuhnya, tetapi bisa merasakannya. Rasanya seperti peningkatan keyakinan. Keberanian mengalirkan energi ke seluruh tubuh Anda. Keberanian membangunkan Anda pada pagi hari dengan perasaan ingin merengkuh hari. Jadi keberanian itu membuat kita bersemangat. Dan bukan hanya itu, keberanian juga membuat kita menyemangati orang-orang di sekitar kita untuk juga berani. Lalu keberanian juga membuat orang dapat menentukan sikap yang tepat. Rata-rata influencer pengaruh dalam sejarah dunia adalah orang yang berani mengambil keputusan dengan sikap yang tepat. Misalnya adalah Winston Churchill. Ketika Inggris sendirian terpojok oleh tentara Nazi, dia berkata kepada rakyatnya dan orang-orang sebangsanya, kita tidak akan pernah menyerah. Influencer yang lain, Martin Luther King Jr. tahun 1960-an, ketika dia memperjuangkan hak-hak sipil, dia berkata, hidup kita mulai berakhir ketika kita mengabaikan hal-hal penting. Jadi rata-rata pemimpin itu bersikap di tengah krisis. Nah, yang ada satu cerita tentang Senator Edmund G. Ross. Senator Edmund G. Ross ini adalah senator yang bagaimana dia berani melakukan perubahan di tengah krisis dan berani mengorbankan hidupnya. Jadi ceritanya seperti ini. Ketika Presiden Johnson menggantikan Lincoln karena terbunuh, Partai Republik ingin memakzulkan Johnson dalam rangka ingin menghukum orang-orang selatan yang ingin pecah dari Amerika. Tetapi Johnson bilang enggak, karena Lincoln bilang harus menyatu Amerika. Ketika pemakzulan, ada satu senator dari Partai Republik yang memutuskan untuk membela Johnson karena dia pikir kalau Johnson dimakzulkan nanti Amerika pecah. Walaupun dia mengorbankan hal-hal, dia bilang begini kalimatnya. Ketika nanti dia bilang begini, jutaan manusia yang mengutuk aku hari ini akan mendoakan aku besok karena telah menyelamatkan negara
dari bahaya besar yang menerpa. Biarlah hanya Tuhan yang tahu pergolakan yang menghantamku. Dan dampak dari sikap itu benar-benar menghantamnya. Pada pemilihan berikutnya, Senator Edmund G. Ross kalah. Dia pulang seusai masa pemerintahannya, ia dikucilkan, diserang, dan nyaris di dalam kemiskinan. Jadi di titik tertentu, seorang influencer yang memiliki otoritas moral harus berjuang sendirian. Momen seperti itulah yang melahirkan otoritas, melahirkan leader yang kuat. Jadi seringnya orang yang mempunyai sikap seperti itu sangat sulit. Dia perlu keberanian walaupun sendirian. Salam perubahan, salam untuk terus menunjukkan nilai-nilai moralitas. Salam keberanian juga dan memiliki kompetensi, dan tentunya salam sehat dari saya, Mr. Sorchan.